Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Bambila Putra, absen 11 dari 10 MIPA 5, ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang ekosistem. Selamat menyaksikan. Pertama, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ada banyak jenis ekosistem. Contohnya, 1. Hutan hujan tropis, 2. Padang rumput, 3. Savana, 4. Taiga, 5. Tundra, dan sebagainya. Komponen ekosistem terbagi dua, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik terdiri dari udara, air, tanah, mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan topografi. Biotik terdiri dari autotrof dan heterotrof. Kita mulai dari abiotik. Udara. Udara adalah merupakan sekumpulan gas berbentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya, gas O2 untuk respirasi makhluk hidup dan gas CO2 untuk proses fotosintesis. 2. Air. Air bergantung pada kualitas udara dan tanah yang dilalui oleh air. Volume air di bumi mencapai 1.400.000.000 km3, dengan 97% berupa air laut, 2% merupakan air gunung es di kedua kutub bumi, 0,75% berupa air tawar, dan selebihnya berupa uap air. 3. Tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif, yaitu pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis, pembentukan mineral. Tumbuhan mengambil air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Sementara manusia menggunakan tanah untuk keperluan lahan pemukiman, pertanian, peternakan, dan sebagainya. 4. Mineral. Tumbuhan menyerap mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. 5. Sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem, energi dialirkan suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya dalam bentuk transformasi energi. Sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. 6. Suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama bersumber dari matahari. Suhu udara di berbagai ekosistem berbeda-beda, bergantung letak garis lintang, latitude, dan ketinggian tempat, altitude. Semakin dekat dengan kutub, suhu udara semakin dingin dan kering. Lalu 7. Kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah dengan tingkat kelembapan berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda. 8. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Topografi menentukan keanekaragaman hayati dan penyebaran suatu organisme. Lalu sebelah kanan terdapat biotik. Terdiri dari dua, yaitu autotrof dan heterotrof. 1. Autotrof. Autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Misalnya, fitoplankton, ganggang, dan tumbuhan laut, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan sebagainya. Organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. 2. Komponen heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan
bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme heterotrof terdiri atas herbivore sebagai konsumen primer 1, karnivor yang memakan herbivore sebagai konsumen sekunder 2, karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier 3, dan dekomposer sebagai detritivor. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Selanjutnya, ada interaksi antar spesies. Di dalam komunitas, terdapat hubungan antara populasi dan juga spesies. Dalam hubungan ini, bisa terjadi interaksi positif ataupun negatif. Hubungan ini ada yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan spesies lain. Jenis dan tipe interaksi antara spesies dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Netralisme. 2. Kompetisi. 3. Komensalisme. 4. Amensalisme. 5. Parasitisme. 6. Predasi. 7. Protokooperasi. 8. Mutualisme. Kita mulai dari atas pengertiannya. 1. Netralisme, yaitu interaksi atau hubungan antar spesies yang tidak saling mengganggu dalam habitat yang sama dan bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan bagi keduanya. 2. Kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk tersebut mengalami kerugian. 3. Komensalisme. Komensalisme adalah interaksi di mana ada salah satu organisme yang diuntungkan, tetapi organisme lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. 4. Ada amensalisme. Amensalisme adalah merupakan bentuk hubungan antara individu-individu di mana populasi yang satu dirugikan, sementara organisme populasi lain tak dirugikan ataupun diuntungkan. 5. Ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya, sebagian bersifat merugikan inangnya. 6. Ada predasi, yaitu hubungan predasi terjadi apabila satu organisme predator memangsa atau memakan dan mencerna organisme lain. 7. Ada protokooperasi. Protokooperasi merupakan bentuk interaksi yang dapat menghasilkan keuntungan secara bersama-sama, tetapi bukan merupakan keharusan bagi kedua populasi untuk selalu saling berhubungan agar dapat hidup. Lalu ke-8 ada mutualisme. Mutualisme adalah bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan, disebut juga dengan simbiosis obligat. Lalu ada aliran energi. Aliran energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dalam sistem ekologi suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan jalur perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lain berikutnya melalui peristiwa makan dimakan. Semakin pendek rantai makanan, semakin besar energi yang dapat disimpan oleh organisme di ujung rantai makanan. Lalu yang kedua, ada jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi terdiri dari 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama ada piramida jumlah, adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan pada jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya. 2. Ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah
piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Piramida biomasa didirikan pada pengukuran berat atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Yang terakhir ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncak piramida semakin kecil. Sekian dari presentasi saya tentang ekologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.